Kamu belum boleh nikah. Kalau belum bisa, ganti gas sendiri. Wes. Masih nih. Berarti masih kurang. Biasanya aku kasih beban nih. Selang kita pepetkan. Kita hidupkan. Nah, ini yang menyebabkan aliran gas nggak bisa masuk. Penyebab ngecasnya gas itu ya karena karetnya kurang pas. Harus seperti ini, bundar, melingkar, yang kayak tadi. Sih, udah nggak punya. Dan episode kita kali ini ganti gas. Ini gas melon dan kolaborasi dengan karet gelang. Gimana triknya? Kita simak berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah edisi spesial. Biasanya hostnya istriku ya, yang membuat masak dan sebagainya. Tapi ini adalah edisi spesial dari Fun Cooking Indonesia. Kenapa edisi spesial? Karena ini trik ya. Ini trik yang harus dikuasai. Keahlian yang harus dikuasai oleh kamu yang nonton video ini dan yang cowok. Kenapa? Saya cerita dulu ya kenapa ini saya katakan trik yang harus dikuasai oleh semua bapak rumah tangga. Trik apa? Triknya ini. Cara masang gas. Gasnya yang kecil aja nih, ya. Kenapa tadi saya bilang ini adalah trik yang harus dikuasai? Nah, sedikit cerita dulu pas mau ngelobi bapak ibu ya untuk mau nikah, itu pesan bapak ibu ke aku sendiri, ke saya sendiri, bilang ini, kamu belum boleh nikah. Kalau belum bisa, ganti gas sendiri. Wes. Kenapa? Awalnya memang saya bingung ya, kok syaratnya kok aneh gitu kan. Terus suruh ganti gas, apa hubungannya gitu ya, nikah sama ganti gas. Ternyata itu berguna banget. Setelah berjalannya waktu, berguna banget. Jadi gini, kebanyakan ibu rumah tangga itu ketika mereka asik buat masak di dapur, terus lagi asik-asiknya rajang-rajang, lagi asiknya goreng, terus kemudian gasnya habis. Hal pertama yang dilakukan oleh mereka apa? Bi, gasnya habis, tolong dong. Bapaknya gasnya entong, tolong dong. Dan hampir semua ibu rumah tangga tidak berani ganti gas sendiri. Termasuk sampai saat ini istriku juga nggak berani. Makanya kalaupun berani tuh ada yang protes. Kalaupun berani biasanya nggak jadi-jadi. Nah, mungkin ini beberapa trik berikut ini bisa teman-teman terapkan khusus untuk pergasan. Pergasan ya. Kita simak. Oh iya, sebenarnya tadi ini ya. Ini adalah tabung gas yang biasa sering kita pakai. Nanti ada yang protes, Pak, itu kan untuk masyarakat miskin ya. Pertama, kita itu masih ngontrak, jadi masih tergolong miskin. Gitu kan? Itu masih ngontrak, masih tergolong miskin. Yang kedua, di dekat kontrakan itu yang paling banyak yang tersedia di warung-warung itu yang seperti ini. Yang seperti ini, ya. Kalau kita nyari yang besar itu sudah nggak ada. Dulu kita punya yang besar, ada 2 itu, langsung kita ganti dengan gas yang seperti ini. Kita stok ada 3 ini. Jadi bukan masalah kita menyalahi aturan karena ini gas untuk masyarakat miskin terus kita pakai, bukan. Tapi yang jelas ada beberapa alasan. Pertama tadi kita masih tergolong miskin, belum punya rumah sendiri, ngontrak gitu kan musimnya. Terus kemudian yang ada di pasaran kebanyakan yang seperti ini. Dan yang sering banget dan alasan utama dari kita, ini bukan masalah harga ya,
alasan utama bagi kita adalah kalau istri nyari gas itu yang kayak gini, yang mudah ditenteng. Jadi sekalian belanja ke warung, dia bawa ini. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau teman-teman lihat, nanti terus ada yang protes, woi itu gas untuk masyarakat miskin. Sudah, berarti sudah nggak ada alasan. Oke, langsung saja kita praktekkan gimana cara ganti gasnya, tabung gas tepatnya, biar tidak terjadi ngecas, karena ngecas sedikit aja, ngecas atau bocor sedikit aja, nanti baunya sesuatu banget dan mungkin bisa juga menimbulkan ledakan yang dahsyat. Gimana caranya? Kita simak berikut ini. Hal pertama yang harus kita lakukan ya, pastikan bahwa ini keadaan kompor sudah benar-benar mati ya, sudah benar-benar mati. Jadi ini masih ada nih ya. Ini kalau sudah jadi ya, hal pertama harus dimatikan dua-duanya ya. Pastikan sudah di atas, sudah oke. Terus kemudian kita siapkan gasnya, dan pastikan masih ada segel ya, masih ada segelnya. Terus kita buka seperti biasa. Kalau ada beberapa gas yang sumbu ininya, segelnya itu agak susah ya, tapi bisa dibuka nih. Pas kebetulan sudah ada yang ini seperti ini, dan di ini di apa namanya di tabungnya itu ada karet ya, ada karet merah seperti ini. Ini bisa kita copot, karet merah ini bisa kita copot. Biasanya ini alternatif terakhir ya, kalau misal ternyata masih ngecas dan belum berhasil, kita ganti dengan yang lainnya. Kita bisa nyopotnya, biasanya kalau saya sendiri sih pakainya paku kecil, atau bisa tray juga bisa. Ini bisa dicopot. Dan caranya nyopotnya dari tengah ya, seperti ini. Terus bisa di tengah boleh, di pinggir juga boleh. Ininya dicopot sampai keluar deh, sampai ganti. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Ini karet merahnya. Dan triknya kalau teman-teman punya beberapa tabung gas yang sebelumnya normal terus kemudian diganti, yang sebelumnya jangan dibuang dulu ini ya, buat jaga-jaga kalau diganti ternyata dipasang nggak jadi dan bisa diganti seperti ini ya, merahnya. Terus kemudian penampakannya seperti ini, yang sudah dibuka jadi nggak ada ya, nggak ada. Oke, ini pertabungan ya. Terus gimana cara gantinya? Oke, ini kita kembalikan dulu ya. Setelah dibuka, terus kemudian kita tengok ke sebelah sana ya, karena kompornya itu, tabungnya kan biasanya berada di sebelah kompor nih, sebelah kompor. Kita lihat dulu ya, seperti ini. Ya, ini tabungnya sudah dibuka, segelnya. Terus kemudian saya pakai yang ini nih, ini old school banget ya. Jadi pakai yang seperti ini. Biasanya aku lupa dulu ini dari pertama kali nikah dibeliin sama mertua gitu, masih pakai ini. Aku lupa mereknya, tapi alhamdulillah ini banget apa, awet banget. Dan biasanya yang sekarang yang dijual sekarang adalah yang paketan ya, yang ini sendiri, terus kemudian apa namanya, selangnya sendiri. Tapi kalau nggak tahu, dulu aku belum paham karena dari bapak mertua kok pengennya harus terpisah, ternyata memang beda. Kalau ini sedikit review sedikit aja ya. Selang yang bagus itu kaku banget, ini kaku banget, lebih tebal, dan klem-kleman ini kita
nyusun sendiri ya, diklaim sendiri bisa. Oke. Nah, di sini di apa namanya? Untuk konektornya ini, saya bilang konektor, di sini ada centil-centil putih. Di sini. Ini sebenarnya ini mirip kayak fungsi hidung ya, fungsi hidung. Fungsi hidung, kalau pas teman-teman mau ganti, pastikan jangan sampai ini ketutup. Nah, jadi megangnya tuh seperti ini. Jangan sampai kayak gini. Nanti mampet dia. Ini untuk sirkulasi udara. Ya. Kita praktekkan. Oke. Pertama, posisi jelas kan seperti ini ya. Posisi kayak gini dulu. Ingat, jangan ketutup. Terus kemudian ditekan. Ditekan-tekan dulu. Karena ada bunyi nih. Sebentar. Ini kan ada bunyi nih, lihat nih. Mana sih nggak kelihatan. Nah, ini kan ada bunyi nih. Nah, ada bunyi ya. Berarti ini tandanya gasnya masih ada. Nah, gitu ya. Kita masukkan posisi seperti ini. Terus kemudian di bagian ini ada knopnya ini. Nah, sampai klik. Ini kan normal. Kalau belum dipasang, terus kemudian kita putar ke bawah. Oke, kita ulangi. Pastikan kalau memasang ke atas masih tetap sudah sampai ke bawah mentok, langsung diputer. Sebentar, kelihatan nggak? Langsung putar aja ya. Sih, bisa didengar ya suaranya nih. Nah, cus gitu. Bentar, biar teman-teman tahu. Kita dengerin ya. Dengar ya, ada suara ngecas nih. Ces. Kalau ada suara ngecas berarti bocor. Dan hati-hati. Jadi bocornya di sini. Nih. Kalau ditekan, ini berkurang. Nah, berarti belum pas. Belum pas ya. Kalau ditekan berarti belum pas. Kalau masih ada suara seperti itu berarti belum pas. Solusinya gimana? Kita coba dulu. Oke, kita support. Pertama, kalau masih ada yang seperti ini, ya, bentar. Masih ada karet seperti ini, paling cepat itu kita ganti aja dengan karetnya, ya. Kita ganti. Kalau ternyata setelah kita ganti masih ngecas saja, berarti di bagian ini, lubang ini kurang pas. Karetnya kurang neken, ya. Solusinya simple banget. Teman-teman ambil karet gitu kan, ambil karet gelang seperti ini, karet gelang seperti ini, terus dipotong kira-kira muter ya, muter selubang ini, muter selubang, sampai segini cukup, segini cukup ya. Terus kemudian kita masukkannya di lubang ya, iyalah masukkannya di lubang, masukkannya di lubang seperti ini. Kelihatan ya. Terus kemudian dimasukin, coba lagi. Masih nih. Berarti masih kurang. Oke. Masih kurang. Terus, oh ya. Trik yang mudah. Kalau misal ini kan baru satu nih. Biasanya sih saya kasih dua. Saya kasih dua untuk karet ya. Dimasukin sini. Ups, jatuh. Harus dimasukkan ke dalam lubang. Dan yang di merah-merah nih ya. Sebentar. Bisa dilihat nanti kita bahas. Posisi yang benar seperti ini. Nah, jadi ini posisinya di tengah-tengah. Bukan di tengah ya, maaf, di pinggir-pinggir. Tengah tetap terbuka. Harus telaten ya. Kadang ada gas yang sudah kita ganti, sudah ini kok masih nggak jadi. Nah, kalau posisinya ini tengah ada yang ketutup, posisi tengah ada yang ketutup, biasanya malah nggak jadi juga, nggak bisa masuk.
Kita lihat kira-kira seperti ini. Ups, copot. Nah, oke. Nah, sudah, posisi tetap seperti ini, masukkan, ditekan dulu, pastikan jangan, terus kemudian kita kunci. Masih ngecas. Langkah selanjutnya gimana? Kita putar, pastikan seperti ini. Nih, masih ngecas, pastikan ini ya. Terus kemudian kita tekan. Biasanya aku kasih beban nih. Nah, bebannya itu cari yang pas. Aduh, kakiku sakit. Kita kasih karet aja. Kita kasih karet aja biar ini. Sedang ngecas ya. Kalau ternyata masih ngecas, berarti nekennya kurang, bisa kita kasih bebannya terserah. Terus kemudian kalau triknya saya biasanya kabel ini, kabel selang ya, selang kita pepetkan ke sini itu. Dan langkah terakhir dan pasti aman, kita kasih barbel ya, boleh dengan apapun boleh. Sudah nggak ngecas. Jadi secara prinsip ini, posisi seperti ini ya, selangnya mepet ke ini. Yang pertama dikasih karet tuh, kasih karet, posisi selang mepet. Terus kalau masih ngecas berarti kurang neken, bisa kita kasih beban. Kita tes apakah sudah bisa atau belum. Kita lihat ya. Yuk kita sama-sama praktekkan. Kita hidupkan. Nah, bisa dilihat kalau setelah hidup ini berarti belum jadi. Nah, sudah hidup tapi mati lagi, berarti masih ada yang belum pas. Solusinya gimana? Solusinya di karet yang tadi. Karetnya dibenerin, nanti jadi gitu ya. Setelah dibuka, penyebabnya ini, lihat nih, setelah dibuka ini yang menyebabkan aliran gas nggak bisa masuk. Jadi cuman masuk sedikit, tapi pas dihidupin kayak tadi itu nyala terus mati, berarti posisi ini kurang pas. Nah, posisi ini yang kurang pas, mungkin semrawut kali ya. Jadi triknya ya tetap di sini sebentar ya. Ini karena sempit jadi tak ambil dulu. Itu tadi cara yang salah kan ya. Nah, sekarang bisa dilihat kayak gini ya. Nah, paling tidak melingkar seperti ini. Melingkar seperti ini. Masukin ya. Di tengah-tengahnya masih tetap bisa buat itu. Oke, kesinikan aja kali ya biar lebih mudah. Kita dulu. Paling tidak ada 3. Satu lagi kurang. Kecil aja paling tidak segini. Ya, kecil. Dimasukin dengan pola yang sama. Harus melingkar, karena penyebab ngecasnya gas itu ya karena karetnya kurang pas, kurang ini. Jadi pinggir-pinggirnya itu masih bisa diakses. Nah, seperti ini ya. Nih, oke, kita coba sampai berhasil. Penyebabnya sama sih, tadi ngecas, terus ini kita masangnya kurang pas gitu kan. Ingat, pas masang jangan ditutup sih, udah gak bunyi. Terus kemudian kita cek ya.
berhasil. Oh, nggak kelihatan ya, kita cek bareng-bareng ya. Ini sudah nggak bunyi. Biasanya maksimal 3 putaran ini, 3 putaran karet gelang sudah oke. Ingat, harus seperti ini. Bunder. Eps, ini ya. Sebentar. Harus seperti ini, bunder, melingkar. Enggak tadi. Kita cek sama-sama apakah sudah berhasil atau belum ya. Harusnya kalau sudah benar, sudah pas, dua-duanya bisa nyala. Sudah nyala. Dan akhirnya setelah berjibaku dengan karet gelang dan gas, dan berhasil. Yeay, selamat ya. Dan kalau sudah pas, kita nggak ngasih beban di atasnya juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalau trik yang paling sederhana, ini selang harus mepet ke salah satunya. Ini sebagai lock tapi lock manual. Kira-kira begitu? Gimana? Bisa kan ya? Dan sudah jadi, sudah beres, dan tetap semangat ya. Nah, gimana? Sudah dapat pencerahan? Semoga setelah lihat video ini teman-teman bisa ganti gas sendiri bagi ibu-ibu yang ketika masak suaminya masih tidur, pas gasnya habis bisa ganti gas sendiri dan tidak bingung ketika ada suara yang dan nggak panik. Gitu ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, mestinya bukan dengan saya gitu ya, dengan istri saya, karena channel ini hostnya istri saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kalau ada, ya tentunya kalau ada edisi spesial lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.